Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi geografis. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zanadin Sultan, Stambuk F551 18172. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, studi S1 Teknik Informatika. Saya langsung saja ke materinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis, yaitu adalah suatu sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi. Nama lain dari sistem geografis yaitu sistem informasi keuangan, sistem analisa data keuangan, dan sistem sumber daya informasi alam. Saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem koordinat. Di sistem koordinat ini adalah bentuk-bentuk permukaan bumi, yang mana objek-objek spasial dalam permukaan bumi yaitu jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi, dan lain-lain harus bereferensi geografis sehingga dipresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang. Untuk permukaan bumi dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu geodesi untuk memahami referensi geografis, transformasi bentuk bumi, dan sistem koordinat. Perlu mengenal istilah-istilah seperti geodesi, datum, geoid, elipsoid, dan lain-lain. Pembahasan mengenai bentuk bumi, elipsoid, datum, geodesi, sistem koordinat, dan proyeksi tidak dapat dipisahkan dari ilmu geodesi. Geodesi bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi koordinat, titik-titik, panjang, dan arah garis permukaan bumi, termasuk mempelajari medan gravitasi bumi. Datum referensi suatu permukaan yang diketahui dan bernilai konstan untuk menggambarkan lokasi titik-titik yang tidak diketahui pada permukaan bumi, biasanya berupa rata-rata permukaan bumi dari air laut. Geodesi pada umumnya terbagi dua, geodesi geometris dan geodesi fisis. Geodesi geometris membahas bentuk dan ukuran bumi, menentukan posisi titik koordinat, panjang, dan arah garis bumi. Sedangkan geodesi fisis membahas medan gravitasi bumi, juga menentukan bentuk bumi. Bentuk permukaan bumi di representasi permukaan bumi ini sangat diperlukan manusia untuk aktivitas seperti survei, pemetaan, dan navigasi. Melalui sejarah panjang, gambaran atau konsep bentuk bumi terlalu jauh meningkat lebih baik, mendekati kondisi sebenarnya. Misal melalui dari model bumi yang datar, model cakram, hingga elips. Untuk memahami geoid dan elips, maka perlu mengetahui bentuk bumi sebenarnya. Model-model geometrik untuk bumi adapun di sini terjabarkan dari gambaran atau geometrik bumi berdasar konsep dari abad-abad sebagai berikut, yaitu tiram, poster atau cakram yang terapung di permukaan laut. Konsep ini merupakan bumi dan alam semesta menurut bangsa Babylon tahun 3000 sebelum Masehi. Adapun juga sini dijelaskan dari lempeng datar Hakteus bangsa Yunani kuno pada 500 tahun sebelum Masehi. Ada juga sini penjelasan tentang elipsoid referensi.
Salah satu tugas geodesi adalah menentukan koordinat titik-titik, jarak dan arah di permukaan bumi. Untuk diperlukan adanya suatu bidang hitung, karena permukaan bumi yang tidak rata atau tidak teratur, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang hitung geodesi. Agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur, bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Ya, jadi itu mungkin yang dapat saya jelaskan tentang materi sistem koordinat yang ada di sistem informasi geografis. Selanjutnya saya akan ke materi lainnya, yaitu sistem proyeksi peta. Nah, tujuan dari kita mempelajari sistem proyeksi peta yaitu kita agar mengenal sistem proyeksi peta, jenis proyeksi peta, pemilihan proyeksi peta, dan UTM, Universal Transversi Mercator. Nah, bentuk bumi melalui sistem proyeksi peta berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2 dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar 2 dimensi. Nah, adapun definisi dari proyeksi peta yaitu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasar berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika yang mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis menjadi sistem planar, misal lintang latitude, bujur longitude. Nah, dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk ideal, maka ada perlu persyaratan geometri, yaitu jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan realitasnya. Terus luas area harus sesuai dengan sebenarnya, yaitu kata ilmiahnya faktor skala peta. Dan sudut arah garis yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Bentuk unsur yang dipresentasikan pula pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya juga. Menurut bidang proyeksi, di sini dibagi dari tiga poin, yaitu proyeksi asimutal, proyeksi kerucut atau konik, dan proyeksi silinder atau silindrikal. Nah, menggunakan proyeksi azimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, sedangkan bidang kerucut, proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai proyeksinya. Begitu pula dengan bidang silinder. Nah, proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksi globe pada bidang kerucut yang melingkupnya. Puncak kerucut berada di atas kutub utara, yang kemudian direntangkan proyeksi. Dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik, ya dapat dikatakan relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di kutub selatan. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan tentang sistem proyeksi peta. Nah, saya akan ke materi selanjutnya, yaitu GPS atau Global Positioning System, sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat dan di semua tempat pada semua kondisi dan pada setiap waktu.
GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil dpl. Satelit berada pada dua lintas orbit yang konstan. Kecepatannya berkisaran 7.000 mil per jam. Satelit GPS Navtar, the official use Department Defense name of for GPS, pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 telah diluncurkan 24 satelit. Fungsinya dari GPS menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Masing-masing dilengkapi jam dengan akurasi yang sangat tinggi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang materi GPS atau Global Positioning System. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu analisis sistem geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan SIG dapat diklarifikasikan bermacam-macam. Yang pertama, klarifikasi di bawah ini mengacu pada Aronoff tahun 1989, yaitu 1 fungsi buffer, 2 fungsi overlay, 3 fungsi network, 4 fungsi 3D analysis. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisa spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spesial. Buffer juga dapat dilakukan untuk tipe fitur polygon atau polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur dalam meter atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan satu jarak tertentu pada fitur titik, garis maupun poligon yang diseleksi. Kelebihan dan kelemahan buffer. Kelebihan dari buffer adalah mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi, memberikan banyak manfaat yang digunakan untuk berbagai aplikasi. Proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kekurangan dari buffering tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Nah, adapun di sini penjelasan tentang overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis GIS atau sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasil di layar komputer atau pada plot. Pemahaman bahwa overlay peta minimal 2 peta harus menghasilkan peta baru ada hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk dari 2 peta yang di-overlay. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan 2 peta dari satu daerah yang sama namun beda atributnya, yaitu dissolve themes, merge themes, clip one themes, union themes, async data themes. Adapun keuntungan dari menggunakan analisis
network adalah sebagai berikut. Organisir data dan informasi secara sistematis, penentuan urutan pekerjaan, dan dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan, sehingga dari pekerjaan tersebut dapat dihemat tenaga dan waktu dan biaya. Nah, jadi mungkin itu beberapa materi dalam sistem informasi geografis yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.